apa oleh Kementerian Hukum. Ya, notaris kan pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum. Dulu kan Kementerian HAM, sekarang kan udah bisa Kementerian Hukum. Oleh karena itu Kementerian Hukum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap profesi notaris. Nah, pembinaan ini di wilayah kami Kementerian Hukum membentuk ya namanya Majelis Pengawas Wilayah Daerah (MPD), pengawas daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Di samping itu juga ada Majelis Kehormatan Notaris. Jadi itu dibentuk oleh Kementerian Hukum, ya baik itu MPD, MPW maupun MKN yang tugasnya selain melakukan pembinaan, yang di mana MPD ini juga melaksanakan pemeriksaan terhadap pemeriksaan dan penindakan atas pelaksanaan tugas notaris apabila notaris tersebut tersangkut dengan kasus-kasus yang dilaporkan ataupun yang diadukan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pak Dul. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dudukannya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Matur nuwun, Pak. Sana apa yang Bina notaris ini? Ya. Notaris di dalam melaksanakan jabatan itu harus memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan knowledge-nya. Juga harus dituntut punya skill. Sekaligus dia harus mempunyai karakter yang layak untuk memegang amanah sebagai profesi. Tiga hal ini tidak bisa ditunda. Jadi ketika dia menjadi notaris, dia harus siap itu, walaupun tetap harus selalu meningkatkan dari waktu ke waktu di masa depan. Jadi harus memenuhi standar minimal profesi. Tentu kewajiban seorang notaris tidak hanya sekedar dia hanya mempunyai kemampuan profesi dia, tapi dia harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan problem-problem hukum yang dihadapi masyarakat. Ya, baik secara mandiri maupun di dalam wadah organisasi untuk mengatasi berbagai problem. Notaris itu ruang lingkupnya di wilayah hukum perdata, bukan di luar hukum perdata. Oleh karena itu, kita harus mempunyai spesialisasi keahlian yang bisa memecahkan persoalan-persoalan keperdataan di dalam kehidupan masyarakat. Di samping ada dari pemerintah yang itu mewakili penyelenggaraan pemerintah. Saya rasa itu. Terkait kaitannya dengan Kumham, di dalam membangun pembinaan dan penegakan itu bersama-sama dilakukan oleh Kementerian Hukum dan notaris. Bahkan kewenangan menteri di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris menunjuk majelis, baik majelis pengawas notaris itu yang menegakkan peradilan etik, termasuk pengawasan pelaksanaan jabatan sehari-hari, tapi ada majelis kehormatan yang memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan notaris maupun protokol notaris yang terkait dengan tindak pidana dalam kaitan pelaksanaan jabatan. Itu wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Di sini Majelis Kehormatan ini hanya ada di wilayah saja, tidak ada di daerah. Pusat mungkin sifatnya koordinatif saja. Sedangkan kalau majelis pengawas sebagai pembina dan penegak peraturan jabatan maupun kode etik itu ada di daerah, wilayah, dan pusat. Ini merupakan peradilan etik. Kira-kira itu. Pak Yun Sewu. Kalau itu misalkan di samping objek tanah ini dilakukan oleh PPAT dan oleh notaris,
PPAT itu pejabat umum yang diberi kewenangan khusus yang objek perjanjiannya itu hak atas tanah. Notaris itu hanya diberi kewenangan untuk hal-hal yang sifatnya umum. Yang khusus mengenai objek hak atas harus PPAT. Tetapi di dalam hal tertentu tidak bisa dilaksanakan dengan PPAT, maka perlu ada perjanjian-perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Nah, ini menjadi problem. Apakah jabatan notaris ini terikat dengan peraturan jabatan PPAT? Atau sebaliknya, apakah PPAT ini ketentuan berlaku bagi dirinya itu juga terikat dengan peraturan yang mengatur tentang notaris? Menurut pendapat kami, harus notaris memperhatikan peraturan jabatan PPAT, PPAT juga harus memperhatikan jabatan notaris. Karena dua-duanya ini mempunyai peran yang diberikan oleh hukum terhadap objek hak atas tanah. Nah, objek hak atas tanah ini, kalau objeknya ini menyangkut hak atas tanah milik publik, milik negara, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, itu mekanismenya itu berbeda dengan milik pribadi yang untuk kepentingan pribadi. Contoh, untuk kepentingan umum, itu harus mengikuti ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga tata caranya terikat dengan undang-undang pengadaan tanah. Sehingga kalau notaris menerjang itu, dia akan mengalami kesalahan seperti dia transaksinya terhadap objeknya hak atas tanah di antara kepemilikannya itu privat, orang maupun PT dan sebagainya. Tapi kalau menyangkut pemerintahan maupun badan usaha milik negara, baik menjual maupun membeli, itu terikat dengan ketentuan publik. Nah, di sini notaris kadang-kadang agak lalai untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat publik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak.